Cek apakah suara saya terdengar. Cek. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Baik. Sudah terdengar Dengar, ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Sesuai Waalaikumsalam warahmatullahi Siang, wabarakatuh. Pak. baik. Baik, sesuai dengan apa yang telah kita bicarakan pada minggu sebelumnya bahwa kita akan melaksanakan perkuliahan daring ya. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan ya mengenai uh, penyelesaian penyusunan proposal kegiatan ya. Jadi ini adalah tugas untuk kita UAS ya. Jadi tugas UAS ini nilainya akan saya ambil dari penyelesaian tugas ini. Jadi semuanya nanti diharapkan menyelesaikan tugas ini uh, seminggu setelah UAS lah paling tidak ya. Sudah dikumpulkan semuanya. Dan saya akan coba ya mohon maaf ya. Jadi gangguan sering terjadi di wifi Untan ini. Jadi apabila saya terkeluar mohon di WA saja nanti ya, dihubungi ataupun di telepon. Karena memang tidak kelihatan ya kalau pas saya presentasi tiba-tiba uh, jaringannya terputus. Jadi saya akan jelaskan mengenai cara penulisan proposal ataupun cara penyelesaian proposalnya, mulai dari latar belakang yang telah kita tulis kemarin. Jadi mohon dicermati saja untuk penjelasannya. Nanti silakan ditulis sesuai dengan judul-judul yang telah kalian tentukan pada minggu sebelumnya. Jadi di sini sudah saya siapkan ya satu bagian pendahuluan yang kemarin kita buat ya. Jadi dalam konteks ini kalian telah menyelesaikan bagian pendahuluan, yakni bagian judul penelitian dan bagian latar belakang. Saya izin presentasi. Kelihatan ya? Halo? Ya, Pak, kelihatan. Kelihatan, Pak. Siap. Nah, ini adalah bentuk tugas kemarin ya. Jadi nanti kita akan melanjutkan di file ini saja. Jadi pengumpulannya ada dua, ada pengumpulan latar belakang dan pengumpulan proposal secara lengkap. Baik, pada latar belakang yang telah kita tulis pada minggu sebelumnya itu, silakan nanti hilangkan bagian ini ya, bagian penomoran ini, agar dia padu dalam satu tulisan latar belakang ya. Jadi hilangkan saja. Pastikan semua item yang telah kita cantumkan itu sudah ada dalam latar belakang ini ya. Dan ini akan menjadi satu latar belakang lengkap ya, yang bisa kalian kembangkan ya untuk menjadi tulisan yang lebih panjang ataupun tulisan yang lebih besar dibanding ini. Nah, apa yang akan kita lanjutkan setelah kita membuat judul, latar belakang ini, yakni kita akan masuk ke bagian C ataupun perumusan masalah ya. Nah, sama halnya dengan penelitian ya, sebuah kegiatan ataupun proposal kegiatan itu juga perlu dirumuskan masalahnya untuk kita jawab bersama-sama dalam kegiatan pelatihan nanti ataupun dalam kegiatan magang nanti gitu ya. Jadi perumusan masalah itu penting agar kita bisa berfokus untuk apa kegiatan akan kita lakukan. Jadi fokus kita sudah nampak kalau kita rumuskan masalahnya. Nah, sebuah rumusan masalah itu dibuat dengan kata pertanyaan ya, ataupun kalimat pertanyaan, kalimat tanya ya.
Nah, kebanyakan dari perumusan masalah ini baik pada artikel penelitian maupun artikel kegiatan ini rata-rata menggunakan kata tanya bagaimana ya. Jadi kita akan rumuskan masalah dalam kegiatan ini adalah bagaimana. Nah, bagaimananya adalah kita cari kita ambil judul penelitian kita ya, bagaimana pelaksanaan. Bagaimana pelaksanaan workshop. Nah, pelaksanaan workshop dalam penulisan teks akademik mahasiswa program studi administrasi perkantoran. Gini ya. Nah, ini rumusan masalahnya. Nah, kalau konteksnya kalian ingin menulis sebuah proposal magang, berarti masalahnya itu biasanya terbagi atas beberapa bagian. Jadi kalian bisa subkan dia menjadi beberapa bagian masalah. Nah, tapi kalau untuk mata kuliah ini silakan buat satu saja rumusan masalahnya. Jadi untuk menjawab sesuai dengan judul kegiatan yang kita buat pada minggu sebelumnya. Lalu selanjutnya adalah tujuan ya. Nah, tujuan ini sangat berkaitan dengan rumusan masalah ya, ataupun perumusan masalah. Jadi apabila rumusan masalahnya satu, begitu juga dengan tujuannya. Maka redaksinya juga akan sama ya. Jadi kita copy saja ini. Tujuan dalam kegiatan ini adalah untuk mendeskripsikan ya, untuk mendeskripsikan workshop pemanfaatan Zotero dan lain sebagainya itu ya. Jadi kita hanya tinggal ubah saja bagian ini dan kita hilangkan kata tanyanya ya. Ini harusnya tanda tanya ya. Seperti ini. Nah, setelah membuat tujuan program baru kita masuk ke luaran yang diharapkan ya, luaran yang diharapkan. Jadi setiap proposal ataupun setiap kegiatan itu, baik itu magang ataupun kegiatan PKM, luarannya berbeda-beda ya, luarannya berbeda-beda. Jadi luaran itu adalah hasil ataupun bentuk yang kita hasilkan dari kegiatan kita ya. Baik itu berupa laporan penelitian, laporan kegiatan ataupun dalam bentuk artikel. Maka kita tulis saja di sini ya. Luaran Wahai ayang, diharapkan ya, luaran yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah berupa laporan kegiatan dan artikel kegiatan yang diupload ya, yang dipublikasikan pada jurnal internasional. Ini diikuti saja ya seperti ini. Nanti kalian ikuti saja luaran yang diharapkan ya. Nah, laporan kegiatan ini pasti ya. Kalian akan buatkan laporan kegiatan itu laporan akhir untuk kalian menyelesaikan kuliah nantinya. Dan jurnal ini juga artikel ini juga saya tidak tahu ya apakah kalian tuh diminta nantinya untuk membuat artikel. Tapi sebuah kegiatan itu biasanya bisa dibuatkan artikel penelitian, artikel kegiatan ya. Saya ada beberapa yang saya pernah publikasikan ya mengenai artikel kegiatan itu. Nah, isinya adalah sama dengan hasil penelitian juga ya. Ada artikel kegiatan namanya ataupun artikel PKM ya. Nah, selanjutnya setelah membuat luaran yang diharapkan, kita akan buatkan tentang kegunaan program ya. Nah, kegunaan program ini adalah apa kegunaan ataupun apa implikasi dari penelitian kegiatan yang akan kita lakukan ya. Nah, implikasi itu boleh dari penelitinya untuk untuk kalian sendiri ataupun untuk penerima program tersebut. Misalnya kalian menyasar programnya adalah mahasiswa, berarti kegunaannya bisa jadi untuk mahasiswa itu sendiri ya. Kegunaan program ini adalah untuk memberikan gambaran ya mengenai pemanfaatan Zotero pada mahasiswa administrasi perkantoran.
Dengan pelatihan ini diharapkan mahasiswa dapat menulis teks akademik dengan memperhatikan tata cara dengan akademik dengan bantuan Zotero sebagai alat manajemen referensi dan alat citasi artikulasi literatur penelitian referensi. Oke, ini ya. Jadi kalau kalian buat pelatihan tentang AI misalnya, maka di sini kegunaan program ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pemanfaatan AI dalam pembelajaran, khususnya pada pembelajaran di program studi administrasi perkantoran. Dengan pelatihan ini diharapkan mahasiswa dapat memanfaatkan AI dalam menunjang proses pembelajaran yang sedang mereka kerjakan ataupun sedang mereka jalani, seperti itu ya. Nah, sesuaikan saja dengan judul kalian untuk kegunaan program ini. Diikuti saja yang ini. Dipikirkan saja kira-kira apa kegunaan program ini bagi mahasiswa itu sendiri ya, bagi halayak sasarannya. Selanjutnya adalah halayak sasaran. Siapa yang akan kita berikan program ya. Jadi kalian sudah sebutkan sebenarnya halayak sasaran ini pada judul penelitian ya. Ini adalah halayak sasarannya atau sampelnya ya, mahasiswa program studi. Namun pada bagian halayak sasaran ini dia lebih lengkap ya penjelasannya. Ya, terputus lagi ya. Untungnya saya sudah rekam, jadi kalian bisa tonton kalau tertinggal ya, materinya. Sampai mana tadi saya? Sampai kegunaan program atau halayak sasaran? Masih di bagian kegunaan program, Pak. Masih kegunaan program ya. Baik, saya jelaskan lagi untuk kegunaan program. Ini adalah contohnya, jadi silakan diikuti saja sesuai dengan judul penelitiannya. Kalau judul penelitiannya mengenai pelatihan etika dalam administrasi perkantoran, berarti nanti di sini adalah untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana etika administrasi perkantoran pada mahasiswa bersangkutan, mahasiswa administrasi perkantoran. Dengan pelatihan ini diharapkan mahasiswa dapat mengetahui apa saja etika-etika yang harus diketahui dan diterapkan oleh seorang calon administrator namanya ya kali ya, staf kali ya, di dalam bidang kerjanya. Sesuaikan saja dengan kegunaan program. Selanjutnya adalah halayak sasaran. Halayak sasaran ini sesuai dengan sampel kita ya. Berarti sampel kita adalah ini ya. Sampel kita adalah ini sampelnya ya. Namun pada halayak sasaran ini kita jelaskan lebih lengkap ya, apa yang akan kita siapa yang akan kita berikan program ini ya, ataupun tujuan dari program kita. Jadi kita jelaskan halayak sasaran dalam kegiatan ini adalah mahasiswa program studi administrasi perkantoran Universitas Tanjung Pura. Namun secara lengkap ya, yang secara lengkap berarti yang berjumlah misal ya, 32 orang untuk kelas B ya. Total semua misalnya menjadi 60 orang ya. 60 orang 60 orang. Mahasiswa tersebut saat ini sedang menempuh semester pertama tahun angkatan 2023-2024. Nah, seperti ini ya. Jadi lebih lengkap ya, lebih lengkap jumlah mahasiswanya dan lebih lengkap angkatannya disebutkan di sini ya. Kalian boleh ikuti ini nanti boleh
Kalau yang mengambil sampel yang berbeda, misalnya ada staf staf perkantoran misalnya, maka sebutkan saja beberapa jumlahnya. Ini ecek-ecek saja lah ya. Misalnya kalian sebutkan saja ini 10 orang ya. Lalu di bidang apa yang mereka sedang menjalani profesi mereka itu. Disebutkan di bagian halayak sasaran. Selanjutnya adalah metode yang digunakan dalam kegiatan ini ya, metode yang digunakan dalam kegiatan. Jadi kegiatan kita adalah pelatihan atau workshop ya. Jadi workshop itu tidak jauh dari metode ceramah ya, diskusi ya, penugasan, diskusi kelompok dan lain sebagainya itu ya. Jadi kita sebutkan saja sini, nanti kalian boleh gunakan apa yang saya buat ini. Saya sudah ada beberapa metode yang bisa kalian gunakan di sini. Di copy paste saja metodenya. Ini ya. Nah, nanti silakan kalian sesuaikan saja di sini ya dengan judul yang kalian punya ya. Berarti kalau memang tidak ada demonstrasi ini kan tidak bisa demonstrasi. Kalau etika itu kan agak sulit mendemonstrasikannya ya, tapi bisa lah sedikit-sedikit ya. Tapi uh, secara praktik agak lebih sulit. Jadi hilangkan saja bagian demonstrasi. Kalau tidak bisa, kalau bisa silakan dipikirkan saja bagaimana cara mendemonstrasikan uh, materi yang sedang kalian sampaikan itu ya. Nah, di sini lengkap ya, ada metode ceramah, ya, ada demonstrasi, diskusi, bimbingan berkelompok dan individu. Karena ini bentuknya adalah penerapan aplikasi, maka akan lebih mudah melakukan bimbingan terhadap mahasiswa yang sedang menginstal atau memanfaatkan Zotero itu. Selanjutnya adalah jadwal kegiatan ya. Jadwal kegiatan ini karena memang ini bentuknya sulit untuk dibuat secara langsung, jadi saya buatkan bentuknya. Nanti silakan diikuti saja kalian ya. Ikuti saja jadwal-jadwal yang saya buat ini ya. Jadi ini adalah studi pendahuluan. Penting ini studi pendahuluan ya, karena ini bentuknya adalah pengembangan ataupun pelatihan, maka kita harus membuatkan studi pendahuluannya. Disesuaikan saja ya. Jadi pertama kali kita melakukan pengumpulan informasi tentang pengetahuan mahasiswa mengenai Zotero misalnya, ataupun mengenai AI, ataupun mengenai etika dalam administrasi perkantoran. Lalu kita penentuan waktu pelaksanaan ya. Lalu kita ada pelaksanaan kegiatan, penyusunan laporan, evaluasi sampai pada laporan akhir. Nah, ini silakan nanti diikuti saja bentuknya, namun disesuaikan ya. Nah, ini untuk memberikan gambaran saja untuk kalian bagaimana menyusun sebuah jadwal kegiatan program ya. Jadi sesuaikan saja dengan bentuk pemikiran kalian. Boleh ada bagian lain yang ditambahkan di sini, tapi ini udah bagian yang sangat minim ya, sangat minim karena memang sebuah kegiatan itu harus diawali dengan studi pendahuluan ya. Lalu ada pelaksanaannya dan ada laporan akhirnya. Lalu setelah itu setelah jadwal kegiatan, putus lagi ya. Putus lagi. Putus lagi ya. Putus lagi cintaku ya. Ada lagunya tuh ya. Sampai mana tadi saya? Sampai mana Stefani? sampai di jadwal kegiatan, Pak. Jadwal kegiatannya. Itu tidak terlalu jauh ya, berarti saya ulang lagi. Baik, saya ulang lagi untuk jadwal kegiatan. Nah, ini jadwal kegiatannya ya. Nanti kalian sesuaikan saja. Boleh kalian tambah di bagian tertentu ya, sesuai dengan bentuk kegiatannya. Dilogikakan saja ya, logikanya seperti ini misalnya.
Jadi kalian pikirkan bahwa awal-awalnya kita lakukan studi pendahuluan, apa yang kita lakukan itu? Apakah kita ingin mengumpulkan pengetahuan awal atau tidak ya? Ataupun langsung menentukan waktu pelaksanaannya? Boleh silakan. Ya. Sesuaikan saja dengan judulnya. Ya. Namun ini harus ada semua karena memang ini bentuk yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah kegiatan. Kecuali mungkin tidak ada laporan awal, boleh juga ya. Kalau kalian menghilangkan yang ini boleh juga. Ini boleh juga ya. Yang penting ada laporan di sini ya, laporan akhir ya. Kan ini sebenarnya studi pendahuluan, studi pelaksanaan kegiatan ya. Lalu ada laporan akhir. Ada 3 bagian yang memang harus ada di sebuah kegiatan itu ya. Sesuaikan saja. Lalu selanjutnya adalah biodata tim pelaksana ya. Biodata pelaksana. Kalau kita 1 orang berarti pelaksana saja. Kalau tim berarti kalau ada 2 orang berarti pakai tim ya. Ya. Di sini ada formatnya. Silakan masukkan saja nama Anda. Kalau NIP dan INIDN tidak ada, dikosongkan saja. Lalu lembaganya. Di sini berarti kalian masukkan untan saja ya. Ini waktu untuk kegiatan misalnya 2 jam atau 3 jam ya. Dan alamat Anda di sini ya. Silakan masukkan saja, disesuaikan saja dengan format yang sudah ada. Selanjutnya adalah biaya ya. Biaya ini sepertinya sangat rumit ya untuk kalian buat ya. Silakan buat saja dalam bentuk berbeda ya. Misalnya kalian hitung-hitung sajalah, misalnya dalam kegiatan itu kalian memerlukan kertas misalnya, memerlukan kuota dan lain sebagainya. Kalian sebutkan di sini. Honor misalnya, belanja bahan dan lain sebagainya. Sesuaikan saja. Ini bentuk yang saya rasa rumit untuk dikerjakan. Silakan nanti diubah-ubah saja, dipilih saja mana yang perlu saja ya. Pastikan keuangannya lengkap ya. Kalian tahu lah yang hitung uang ya. Paling mudah ngitung uang tuh ya. Paling mudah karena uang ya. Kalau hitung angka itu agak susah. Jadi nanti hitung saja misalnya jumlah totalnya uang yang harus dikeluarkan 1 juta ya. Sesuaikan saja dengan total yang kira-kira kalian butuhkan ya, dalam kegiatan itu. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Karena kita juga menggunakan beberapa referensi di bagian latar belakang ini, ya kita perlu mencantumkan daftar pustakanya ya. Jadi silakan nanti masukkan daftar pustakanya. Boleh menggunakan Zotero, boleh tidak ya. Yang penting ada daftar pustakanya. Nah, karena nantinya kalau kita buat dalam bentuk laporan, maka akan ada kajian teori di sini ya. Akan ada tambahan di bab kedua, kajian teori. Hanya saja pada proposal kita tidak tambahkan kajian teorinya untuk sementara. Jadi cukupkan untuk ataupun struktur-struktur seperti ini ya. Karena seperti yang kita lihat ya, seperti contoh yang ada di buku itu tidak ada kajian teorinya ya. Sedangkan pada laporan ada kajian teorinya. Kadang di laporan itu ada kajian teorinya. Nanti silakan saja jangan dibuat dulu kajian teorinya. Kalau dalam bentuk laporan nanti kalau sempat kita buat laporannya, kita buatkan kajian teorinya. Itu ya. Nah, yang terakhir adalah memperbaiki formatnya ya. Kita masih belum cantumkan di sini covernya ya. Jadi nanti silakan masukkan cover kegiatannya. Ini contohnya saya sudah buat. Ini contoh covernya ya. Oke. Ini judul dari proposalnya. Lalu ini logo, boleh yang hitam dan boleh yang berwarna. Lalu ini judul kegiatannya. Ini penyusunnya atau pelaksana kegiatannya. Dan ini adalah fakultas kalian ya. Masukkan fakultas kalian, fakultas FISIP ya, fakultas ISIP ya. Universitas Tanjung Pura, bulan dan tahunnya. Ya, nanti disesuaikan saja. Lalu bagian ini adalah daftar isi ya. Daftar isi. Sesuaikan daftar isi dengan sub-sub bagian yang telah kita buat di atas ya, di bawah maksudnya. Oke.
Berarti di bagian ini adalah daftar isi itu sendiri, daftar isi. Lalu di sini adalah judul penelitian, judul kegiatan ya, kegiatan, latar belakang, tujuan kegiatan, kegunaan kegiatan, tujuan kegiatan kalau tidak salah saya, luaran yang diharapkan ya, luaran yang diharapkan, kegunaan program, khalayak sasaran, metode pelaksanaan, jadwal kegiatan, biaya kegiatan, lalu referensi, bukan, biodata pelaksana, lalu referensi. Oke. Ya. Bisa ya membuat daftar isi ya, daftar isi dengan tanda titik itu, silakan klik bagian ini, klik kanan ya. 2 kali lalu klik yang ini ya. Lalu di tab saja, ini halaman I ya. Ini halaman 1. Ini halaman berapa? Halaman 1 juga ya. 1. Ya. Ini silakan lanjutkan nanti, sesuaikan halamannya ya. Sesuaikan saja dengan halamannya. Oke. Sudah, berarti kita hanya perlu memasukkan halamannya ya. Halaman Romawi itu diletakkan di bagian bawah ya. Berarti yang ini ya. Kita mulai dengan penomoran halaman Romawinya. Insert, page number, bottom page. Lalu ini halaman 2. Halaman 2 harusnya halaman 1 karena ini halaman satunya di sini ya. Ini kita different. Kita break saja di bagian ini, desain, break. Oke. Ini kita buat link to pages. Kita mulai dari angka, insert, button, format 1, mulai dari I ya. Oke, 1 ya. Ini kita hapus saja berarti ya. Apakah dia terhapus? Tidak ya. Oke, kita lanjut lagi. Berarti halaman ini ya, karena ini halaman awal pada bagian bab, maka dia harus juga diletakkan di bagian bawah ya. Berarti ini halaman 1 ya. Ya, halaman 1 kita letakkan di sini, lalu kita back layout, break, next spec ya. Ini halaman I, kita ubah ya ke dalam bentuk bottom page ya. Top page saja dulu, nanti kita ubah dia dalam bentuk ini ke bawah ya. Ini kita taruh sini dulu, lalu insert, page number, mulai dari halaman, mulai dari nomor 1 ya. Oke, sini. Oke, ini sudah, ini berubah, ini hapus dulu ya. Oke. Nah, karena ini harusnya diletakkan di bagian bawah, maka kita harus tanda ini sebagai ini ya, berarti ya, ini different perspective. Different perspective. Ini kita berikan nomor, insert, page number, bottom, ini ini ya, seperti ini ya. Berarti ini halaman 1, ini halaman 2 dikatakan di sebelah sini ya, dan selanjutnya ya, gitu ya, untuk penomoran halamannya. Jadi secara lengkap ini ada 6 halaman ya, dimulai dari ini ada di ini harusnya tidak ada ya.
spek layout kita ubah dulu, kita different spek, nah hilang lah ya. Oke, juga kita hapus. Oke, ini kita hapus ya, hilang lah ya, hilang semua ya. Oke, ini kita buat different spek. Oke, dah. Begini ya, untuk pengerjaan tugas UASnya ya. Mohon nanti diperhatikan untuk marginnya ya, untuk penggunaan bahasanya ya, baik itu yang seperti ini misalnya ya, jangan ada typo ya. Perhatikan juga kata di sebagai kata depan atau sebagai imbuhan ya. Lalu perhatikan juga penggunaan kata kapital dan lain sebagainya, huruf kapital, dan penggunaan referensi di dalamnya ya. Perhatikan semua tanda bacanya karena saya memberikan nilai dari penulisan yang kalian tulis itu ya. Sampai sini ada pertanyaan untuk penulisan proposalnya? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Tapi saya ingin bertanya, Pak. Ingin bertanya? nanti Tidak ada bertanya tapi ingin bertanya. Silakan. Nanti contohnya dikirim ke Google Classroom enggak, Pak? Siap. Saya kirim ke Google Classroom beserta video yang saya rekam ya. Untuk Oh, pertemuan oke, Pak. ini. Baik, Ya. terima kasih. Siap. Ada pertanyaan lagi? Yang lainnya? Pak izin Pak. Ya.